Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fox. Selamat datang di Game Jam GDG Unsri 2026 dengan tema acara Spawn Point, Shape Your Own Game. Perkenalkan, aku Tasya Rinaldi selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Game Jam ini akan menjadi perjalanan seru selama 7 hari, di mana teman-teman semua akan berkolaborasi, berkreasi, dan menuangkan ide menjadi sebuah game yang unik. Agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, berikut susunan acara yang akan kita jalani. Pertama, pembukaan. 2, kata sambutan dari Kolit GDG Unsri 2026. 3, sesi dokumentasi. 4, penjelasan konsep Game Jam. 5, reveal tema Game Jam. 6, penjelasan recruitment dan submission rules. 7, Q&A session. 8, pembentukan tim. 9, penutup. Baik teman-teman, mari kita mulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kolit GDG Unsri 2026, yaitu Kak R.A. Nur Afifah Widiana. Kepada Kak Widi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, halo. Suaraku masuk gak ya sebelumnya nih? Udah masuk, Kak. Oke, makasih MC. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman di minggu pagi ini? Apakah udah sarapan semua nih? Mungkin boleh diramein dulu nih kolom chatnya. Aku mau lihat nih siapa aja yang udah kenyang. Sudah Kak, lapar. Belum Kak, sambilan. Baru bangun, oke. Oke, banyak juga yang belum ya ternyata. Oke, sambil masak. Keren. Oke, untuk yang belum nyesuaiin aja kali ya, bisa juga nyambi gitu. Oke, pertama-tama aku mau bilang makasih banget nih untuk teman-teman panitia dan para core team tentunya yang udah nyiapin event ini sampai bisa kita laksanain gitu ya, khususnya di Day One ini di minggu pagi ini. Dan pastinya juga aku juga mau bilang makasih banget untuk teman-teman peserta nih yang udah daftar, hadir, dan kelihatannya tuh kayak udah excited banget ya untuk ngebangun game-game yang nantinya bakalan keren banget. Jujur aku apresiasi banget untuk sama antusiasme teman-teman ini yang luar biasa banget dalam ngeramein game-game kita ini gitu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, kan pada dasarnya kan game jam ini ialah acara seru-seruan gitu untuk ngebangun game dengan waktu yang singkat gitu. Jadi harapan kami di sini semoga teman-teman selain teman-teman gak cuma jadiin game jam ini sebagai ajang kompetisi aja gitu, tapi juga bisa teman-teman jadiin untuk tempat nambah relasi, tempat belajar dan main bareng gitu. Kayak tagline-nya GDGOC gitu, let's connect, learn and grow. So semangat semuanya untuk ngebangun gamenya, selamat berkarya. Dan yang terpenting itu guys, jangan lupa have fun ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampein. Dan ya untuk teman-teman tadi, jangan lupa tetap disimak ya penjelasan teknisnya nanti. Dan kalau ada yang mau ditanyain juga langsung aja, jangan malu-malu, tanyain aja semuanya di sini. So itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Aku kembali lagi ke MC. Terima kasih kepada Kak Widi atas kata sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti game jam ini dengan penuh semangat. Baiklah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman peserta, mohon untuk menyalakan kameranya agar dokumentasi kita terlihat lebih meriah. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan untuk langsung memandu sesi dokumentasi. Oke, terima kasih MC. Di sini aku izin masuk ya. Jadi di sini untuk dokumentasi kita ada 3 pose guys. Nah untuk pose yang pertama ini mungkin boleh pose biasa atau formal dulu. Aku mungkin langsung aja ya. Ini slide pertama. 1, 2, 3.
Oke, next slide. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, last slide. 1, 2, 3. Nah, untuk pose yang kedua ini gaya GDG guys, kayak gini. Nah, iya. Oke, aku mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Last slide. 1, 2, 3. Nah, untuk gaya yang terakhir ini, aku mau kalian ambil satu barang random di sekitar kalian, terus foto sama barang itu. Kayak aku contohnya nih. Tetes mata. Boleh guys? Oke, udah. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Terus next slide lagi. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Terus ini last slide atau slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi penjelasan konsep game jam. Nah, jadi game jam ini akan berlangsung selama 7 hari, di mana setiap tim akan mengembangkan sebuah game berdasarkan tema yang akan diumumkan. Tujuan dari game jam ini adalah untuk melatih kreativitas, kolaborasi tim, serta kemampuan problem solving dalam pengembangan game. Nah, output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebuah prototipe game yang dapat dipresentasikan pada hari terakhir. Nah, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya kita mengungkapkan tema resmi Game Jam GDG-OC Unsri 2026. Tema Game Jam tahun ini adalah Alien. Dengan tema ini, teman-teman bebas mengeksplorasi berbagai ide kreatif seputar alien, luar angkasa, kehidupan di planet lain, atau bahkan perspektif unik tentang makhluk luar angkasa. Kami berharap tema ini bisa memicu banyak ide game yang menarik dan inovatif dari teman-teman semua. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan requirement serta aturan submission untuk game jam ini. Jadi, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, game yang dibuat harus benar-benar dikerjakan selama periode game jam berlangsung. Kedua, setiap tim wajib membuat game design dokumen atau GDD sebagai bagian dari submission. Nah, untuk format submission dan detail teknisnya akan dibagikan oleh panitia melalui platform yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa,
Pastikan semua tim mengumpulkan proyek sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu, ada beberapa ketentuan tambahan juga yang penting. Kehadiran di Day 1 dan Day 7 itu wajib ya teman-teman. Kalau ada tim yang tidak hadir tanpa konfirmasi sebelumnya, maka akan dianggap mengundurkan diri dan tidak mendapatkan sertifikat. Selain itu, game yang dibuat juga tidak boleh mengandung konten yang melanggar hukum, sara, ataupun konten dewasa. Selanjutnya, terkait apa yang perlu dikumpulkan, nantinya di setiap tim diminta untuk mengumpulkan playable good game, GDD, PPT pitch deck, link download game atau repository, deskripsi singkat game, dan juga video presentasi game melalui YouTube dengan durasi maksimal 10 menit yang berisi penjelasan sekaligus demo gameplay dari game yang dibuat. Untuk cara pengumpulannya itu, file akan diupload ke itch.io, kemudian link submission-nya itu dikirim melalui form yang sudah disediakan oleh panitia. Pastikan juga semua file bisa diakses oleh panitia dan juri ya. Nah, yang terakhir, untuk GDD sendiri, minimal harus memuat beberapa hal berikut. Mulai dari judul game, deskripsi game, genre, target platform, gameplay mechanics, kemudian story atau naratif kalau ada, karakter atau aset yang digunakan, referensi aset jika menggunakan aset eksternal itu wajib dicantumkan, dan juga screenshot atau dokumentasi gameplay. Oke, setelah penjelasan tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nah, untuk itu kita akan memasuki ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Wah, ini udah ada pertanyaan nih di kolom chat. Visual novel boleh nggak, Kak? Aku serahkan kepada tim panitia Game Jam. Dipersilakan untuk menjawab. Kak, aku mau nanya, Kak. Halo, suaraku ada nggak, Kak? Iya, kedengaran. Boleh mau bertanya? Boleh Silakan. pakai aset di luar nggak, Kak? Aset-aset yang udah dipublish, yang gratisan itu. Boleh nggak? Baik, aku persilakan untuk panitia untuk menjawab pertanyaan. Untuk yang izin menjawab ya, yang pertanyaan Anung tadi, kan tadi pertanyaannya boleh nggak pakai aset gratisan dari website gitu, misalnya itch.io. Untuk game-game ini diperbolehkan ya guys pakai aset gratis gitu, tapi nanti pas di game design dokumennya sama di itch.io-nya jangan lupa buat cantumin link source aset tersebut. Thank you. Oke, thank you Kak Razan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di kolom chat aku lihat udah ada yang bertanya nih, Dewa Zaki Asmat. Kak, izin bertanya, untuk pembagian tim random itu kapan ya, Kak? Boleh untuk panitia untuk dijawab.
Halo, tes. Apakah suaraku masuk? Iya, masuk. Baik, aku mau izin menjawab. Untuk kelompok-kelompok yang acak itu bakal dibagikan setelah Q&A session ini. Jadi boleh ditunggu saja untuk pembagian timnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Em, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rakid Zaidan. Izin bertanya, Kak, untuk game engine yang digunakan itu apa ya? Boleh panitia untuk menjawab. Izin ya dari aku mau jawab. Untuk game engine itu dibebaskan dari pesertanya kayak di guidebook. Sebisa mungkin bisa dipublish ke itch.io. Jadi mungkin kayak Roblox Studio rasanya nggak bisa ya di itch.io. Tapi mungkin kalau kalian tahu caranya nggak apa-apa. Jadi intinya game engine-nya bebas asal bisa di-up ke itch.io. Thank you guys. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan Hamdan Arif. Mau nanya, Kak, ketentuan GDG-nya apakah link saja? Tools-nya harus menggunakan GDocs kah? Kalau misalkan menggunakan tools lain, misalnya Figma Jam, boleh nggak? Aku persilakan untuk panitia untuk menjawab. Untuk yang GDD-nya itu sebenarnya bebas, nggak harus GDoc juga, tapi kalau bisa hasil output akhirnya itu dalam bentuk PDF, jadi nanti bisa di view sama panitia. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan dari Muhammad Zaini. Pertanyaan, untuk harus dibuat selama durasi kalau tidak salah ingat hanya di bagian aset. Nah, gimana kalau source code? Soalnya saya banyak punya repo game jam starter yang isinya cuma setup dasar saja. Untuk bagian kode itu diperbolehkan buat kalau misalnya sebelumnya kalian udah ada source code dari kalian sendiri, jadi nggak apa-apa. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan dari Ngakan Putu Bagus Ananta. Izin bertanya, gamenya apakah boleh berbentuk visual novel story? Aku persilakan untuk panitia untuk menjawab. Untuk game tipe gamenya itu bebas ya guys dari kalian sendiri, asalkan nanti temanya itu bisa udah termasuk gitu dalam gamenya. Jadi visual novel story boleh, 2D boleh, 3D juga boleh. Thank you guys. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Kak M. Irfan Nopriansyah. Lah, bukannya di guidebooks boleh pakai Robot Studio, Kak. Yang bagian syarat dan ketentuan. Nomor 3 ketentuan game, poin kedua. Saya persilakan untuk panitia untuk menjawab. Itu boleh, tapi emang kalau bisa di up ke itch.io gitu. Aku juga sorry agak lupa ingat juga kalau Robot Studio itu bisa nggak di itch.io. Kalau bisa nggak apa-apa sih guys. Kalaupun nggak bisa di-up langsung ke itch.io-nya, mungkin link dari game Roblox-nya aja di-up ke itch.io. Jadi kalian buat project kosongan aja nanti di itch.io-nya, terus taruh link Roblox-nya gitu. Gitu, sorry. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Apakah game berbasis web bisa digunakan? Saya persilakan untuk panitia untuk menjawab. Untuk tipe gamenya sendiri itu direkomendasiin berbasis web karena biar lebih mudah juga buat panitia nge-play test. Di itch.io itu juga bisa langsung di setup, jadi gamenya itu langsung playable di itch.io-nya. Tapi kalau kalian mau
buat desktop app gitu atau Excel atau mungkin aplikasi mobile juga nggak apa-apa sih guys. Thank you. Jadi formatnya bebas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, kayaknya udah tidak ada pertanyaan lainnya. Dan jikalau ada pertanyaan, nantinya boleh untuk di grup masing-masing bisa bertanya di sana. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan kepada panitia yang telah membantu menjawab pertanyaan. Semoga sesi ini dapat membantu memperjelas aturan game jam kita. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi pembentukan tim. Nah, untuk pembentukan tim, pembagian timnya bisa dicek langsung di grup maupun di kolom chat yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi, teman-teman bisa langsung memastikan nama tim dan anggota timnya masing-masing. Bagi yang sudah menemukan timnya, diharapkan untuk segera bergabung ke grup WhatsApp masing-masing tim yang telah disediakan oleh panitia. Melalui grup tersebut, teman-teman bisa mulai berkenalan dengan anggota tim, menentukan peran masing-masing, dan juga mulai berdiskusi terkait ide game yang dibuat. Selain itu, untuk diskusi lebih lanjut, teman-teman juga dapat menggunakan Discord setelah acara pembukaan ini selesai. Jika ada yang masih bingung, belum menemukan timnya, atau mengalami kendala, silakan langsung menghubungi panitia ya. Oke, boleh nih. Jikalau ada yang belum dapat tim, boleh bisa langsung hubungi panitia. Boleh dicek-cek dulu teman-teman untuk kelompoknya apakah udah dapat atau belum. Dan juga jangan lupa dicek kira-kira kalian udah dapat mentornya atau belum. Boleh nih buat yang udah aman boleh di chat di kolom chat. Udah aman belum kira-kira itu? Kalau misalnya belum, boleh tanya panitia. Oke, buat teman-teman yang belum ada namanya di pembagian kelompok, boleh untuk konfirmasi ke panitia ya.
Dan juga aku remind lagi, kalau misalnya dari peserta ada pertanyaan lagi, bisa tanyain langsung ke mentor grupnya masing-masing. Nah, yang untuk yang bertanya mentor itu apa? Mentor ini di sini tugasnya itu lebih ke monitoring. Jadi yang individu bisa untuk referensi. Nah, jadi mentor itu adalah monitoring untuk game-game ini. Boleh untuk konfirmasi ke panitia ya, dan nantinya itu akan diproses oleh panitia. Boleh untuk bertanya nanti ke mentornya masing-masing. Oke, aku ingetin sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum mendapatkan grup atau mentor, boleh konfirmasi ke panitia dulu ya. Oke, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner yang telah mendukung dan membantu menyebarluaskan informasi terkait Game Jam GDG OSI Unsri 2026 ini. Terima kasih kepada Academy Competition, ALSA LC Unsri, BMKM Fasilkom, BO Intel Fasilkom Unsri, Game Dev Palembang, GDG OSI Telkom University Bandung, Gen Dimas, Himas Cisco Fasilkom Unsri, HIMIF UMDP, HIMSI Fasilkom Unsri, HMIF Fasilkom Unsri, NATS Fasilkom Unsri, Palembang Digital, PKSE Unsri, Puan Bisa, Rektorat Club, Sriwijaya Security Society, Isaac in Unsri, Kejar Mimpi Palembang, Youth Ranger Sumsel, GDG OSI Unhas, GDG OSI Polsri, HIMSI MDP, GDG OSI UNESA, Game Dev Jakarta, GDG OSI UIN Jakarta, GDG OSI UI, HMJ Tekkom Polsri, GDG OSI IPB, Game Dev Pekanbaru, Primbon Game,
GDG OC ITS, Game Dev Unida, BEM Polsri, Event Hunter, GDG OC Poltek SSN, GDG OC UNJ, GDG OC UGM, GDG OC Telkom Purwokerto, HIMSI UIN RF, GDG OC UB, Info Lomba Indonesia, HMJ Elektro Polsri, GDG OC UII, GDG OC BINUS Bandung, GDG OC BINUS Malang, Game Dev Bogor, Info Lomba IT. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan. Semoga kedepannya kita dapat terus menjalani kerjasama yang baik di kesempatan berikutnya. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara Dewan Game Jam GDG OC Unsri 2026. Semoga sesi hari ini dapat membantu teman-teman memahami konsep, tema, serta aturan yang berlaku selama Game Jam berlangsung. Setelah acara ini selesai, teman-teman sudah bisa mulai berdiskusi dengan tim masing-masing untuk mengembangkan ide yang telah akan dibuat. Proses brainstorming dan pengembangan ide dapat dilakukan kapan saja selama periode Game Jam berlangsung. Jadi, silakan manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin bersama tim kalian. Semoga setiap tim dapat menghasilkan game yang kreatif, inovatif, dan tentunya seru untuk dimainkan. Aku, Tasya Rinaldi, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Sampai jumpa di Final Presentation Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta, aku ingatkan untuk mengisi absen terlebih dahulu.